Salam saudaraku, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sangat berbahagia dan penuh dengan sukacita saya bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara semua di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dan sungguh luar biasa. Sebelum kita menerima sebagian kebenaran dari firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu dan pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami pada hari-hari yang telah kami lalui sampai pada saat ini. Kami sungguh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Buka setiap hati kami untuk menerima firman-Mu, karena kami percaya bahwa firman-Mu merupakan kekuatan hidup kami, dan kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa. Kami percaya bahwa firman-Mu akan merubah seluruh hidup kami. Bahkan kami percaya bahwa firman ini adalah Allah sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Saya ulangi lagi, 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Demikian firman-Nya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku yang terkasih, siapa yang tidak menyangka bahwa seseorang yang hanya menggembalakan beberapa ekor domba saja bisa dipakai Tuhan secara luar biasa? Siapakah dia, saudaraku? Dialah orang yang bernama Daud. Daud bukan berasal dari keluarga terpandang, tidak memiliki pendidikan tinggi. Dia hanya seorang penggembala kambing dan domba. Bahkan ketika Nabi Samuel datang untuk mengurapi pengganti Saul, ayahnya sendiri tidak memanggil Daud, seolah-olah ia tidak layak untuk diperhitungkan. Namun Tuhan melihat sesuatu yang berbeda di dalam diri Daud, bukan karena kekuatan atau kepandaian, melainkan kasihnya Daud yang tulus kepada Tuhan. Dalam kesendirian di padang, ketika Daud menggembalakan kambing domba, Daud tidak pernah bersungut-sungut, tetapi justru di sanalah ia membangun hubungan yang sangat intim dan pribadi dengan Allah. Persekutuannya bukan sekedar rutinitas, melainkan ikatan yang hidup dan nyata. Karena itulah Tuhan mempercayakan perkara besar kepadanya. Ia diangkat menjadi Raja Israel dan mengalahkan Goliat. Bahkan dari keturunannya Daud lahirlah Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Apa yang tertulis dalam 1 Korintus
pasal 2 ayat 9 sungguh nyata dalam kehidupan Daud. Tuhan telah menyediakan hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia bagi mereka yang mengasihinya. Saudaraku yang terkasih, mungkin hari ini kita merasa tidak dianggap oleh orang banyak di sekitar kita, atau mungkin di lingkungan kerja kita. Diri kita penuh dengan keterbatasan atau kekurangan. Ya, mungkin pendidikan kita, mungkin kekayaan kita yang tidak seberapa, atau mungkin pengalaman kita dalam hidup ini yang hanya pas-pasan saja, dan sebagainya. Tetapi Tuhan tidak melihat seperti yang manusia melihat. Dia memandang hati yang sungguh-sungguh mengasihinya. Percayalah, saudara, ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan akan memberikan jauh melebihi dari apa yang sanggup kita bayangkan atau pikirkan, dan lebih dari yang saudara pernah lihat, atau saudara dengar, atau saudara pikirkan. Apakah saudara sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Saudaraku yang terkasih, sungguh peristiwa Daud sangat luar biasa. Dan tahukah saudaraku bahwa peristiwa Daud bisa saja terjadi dalam hidup setiap kita. Kita sama sekali tidak pernah membayangkan, atau kita sama sekali tidak pernah menduga sebelumnya, ketika hari ini kita diizinkan Tuhan mengalami pergumulan yang sangat berat. Persoalan rumah tangga mungkin, pekerjaan, hubungan kekeluargaan, atau mungkin persoalan ekonomi keuangan, sakit penyakit, dan sebagainya. Saya percaya kalau memang Tuhan berkehendak, kita akan mengalami hal-hal besar seperti Daud. Ekonomi keuangan kita pulih, pekerjaan lancar, hubungan keluarga menjadi harmonis kembali, sakit penyakit sembuh seperti sedia kala, dan sebagainya. Karena itu, saudaraku, marilah kita terus belajar seperti kisahnya Daud untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Apakah saudara berani untuk mengimani firman Tuhan tersebut? Bahwa apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah saudara dengar, dan tidak pernah timbul dalam hati saudara, semua disediakan Allah untuk saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu yang boleh kami rasakan setiap hari. Ajarilah kami untuk bisa mengasihi-Mu lebih dan lebih dalam lagi. Kami mau membangun hubungan yang intim dengan-Mu, Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup memberikan lebih dari yang kami harapkan atau yang kami pikirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah saudara, kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa,
Tuhan Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jangan lupa saudaraku untuk like, subscribe atau aktifkan lonceng dan beri komentar nama saudara dan dari mana saudara berasal. Juga bagikan kepada teman, sahabat yang lain supaya mereka juga diberkati dengan firman ini. Semuanya akan semakin memberi semangat bagi kami untuk memberikan firman-firman selanjutnya. Demikian saudara firman Tuhan hari ini. Jangan takut, jangan khawatir, maju terus di dalam Tuhan. Haleluya. Amin.